Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, sekarang alhamdulillah udah banyak banget udah banyak yang sudah mengerti juga dengan yang namanya konten selawat teman-teman. Nah, kali ini saya ingin memberi penjelasan yang benar-benar harus kalian detail, dan supaya kalian harus benar-benar tahu caranya bagaimana, juga triknya bagaimana agar konten sholawat ini kita bisa tembus dan bisa gajian setiap bulannya teman-teman. Nah, triknya seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Dan konten sholawat itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara membuat konten sholawat? Nah, konten sholawat kita langsung aja ke sini teman-teman. Tapi sebelum kita ke sini, kalian jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya bersama Keluarga Kecil Aira. Oke guys, nah untuk penjelasannya teman-teman, kalian bisa langsung ke sini ya. Kalian bisa perhatikan di sini konten sholawat itu seperti apa sih? Nah, konten sholawat itu kalian sering melihat kan istilahnya banyak live streaming. Ini juga sedang live streaming ya. Ini ada salah satu channel konten sholawat juga. Kita lihat di sini guys. Di sini banyak banget dia menggunakan live streaming berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Dia sekarang sedang 6 live streaming ya. Tentunya live streaming seperti ini menggunakan tentu software dari OBS Studio teman-teman ya. Dari OBS Studio kalian bisa menggunakannya ini dengan RDP juga ya, kalau kalian ada sewa RDP juga, maupun pakai yang gratisan juga ya. Kemudian konten seperti ini simple banget teman-teman. Kenapa simpelnya? Simple, kita tanpa memikirkan besok konten apa, ya kan? Soalnya kenapa? Seorang konten creator itu sangat diwajibkan sekali teman-teman untuk berpikir bagaimana besok agar bisa membuat konten terbaru. Konten istilahnya jangan sama kayak kemarin. Nah, ya kan? Nah, tapi di dalam konten sholawat ini yaitu kontennya tetap sama, videonya beda. Nah, bagaimana cara dan triknya, Bang? Seperti ini teman-teman. Di luar sana banyak banget ya ketika kita membuat konten sholawat terus dia satu lagu ya. Ini kan sistemnya kan kita harus modalkan dulu nih. Kita harus modal audio sholawat dulu teman-teman. Kita harus bermodalkan punya satu aja. Satu atau berapa, bagusnya sih banyak juga nggak apa-apa sih ya. Supaya kenapa? Supaya yang sudah subscribe kedepannya bulan 1, bulan 2 dan kedepannya mereka nggak bosen dengerin lagu-lagu sholawat yang kita persembahkan di dalam channel kita tersebut teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita siapkan beberapa audio sholawat ya. Tapi kalau untuk pemula sebelum monetisasi, kalian juga harus bisa punya modal satu lagu sholawat dulu teman-teman. Nah, bagaimana Bang? Lagu sholawat tersebut itu bisa digunakan setiap hari kita upload ke dalam YouTube teman-teman. Apakah tidak terkena konten berulang teman-teman? Dan jawabannya itu adalah aman-aman aja ya. Enggak ya. Nah, yang penting ada triknya teman-teman. Nah, bagaimana sih triknya? Triknya yaitu kalian harus bisa upload setiap hari dengan audio yang sama, itu dengan visual ataupun gambar yang berbeda ya. Yang tentunya gambar tersebut kalau bisa jangan sekedar foto aja. Kalau misalkan kalian menggunakan sekedar foto, kalau yang belum monetisasi itu agak meragukan ya. Yang penting kalian bisa buat foto tersebut hidupin aja. Kan banyak tuh sekarang tuh kalian bisa buat menggunakan dari Bing Image Creator ataupun dari supaya gambar bisa hidup, ada Runway juga. Tapi kalau misalkan lebih simpel lagi, kalian bisa videoin videoin pohon, suasana pesawahan dan lain sebagainya. Itu akan lebih mantap lagi dan lebih afdol lagi teman-teman ya. Itu udah pasti banget dimonetisasi. Nah, tapi Bang, audionya itu aja, apakah aman? Aman jawabannya teman-teman. Dari beberapa teman-teman juga yang udah ikut gabung les privat bersama saya juga, alhamdulillah ada yang sudah monetisasi juga dengan sistem seperti ini teman-teman ya. Jadi audionya itu aja ya. Misalkan kita upload sekarang audio sholawat Jibril ya, misal contoh Sallallahu ala Muhammad. Nah, seperti itu kan. Nah, kita upload hari ini itu, besoknya upload dengan audio yang sama, itu nggak masalah teman-teman. Dan besok lagi kita upload video yang sama, apa nggak kena konten berulang teman-teman? Ada triknya teman-teman. Jadi ketika kalian bisa sebelum kalian menggunakan dari sistem live streaming, itu otomatis kan kalian harus jalankan dulu itu namanya upload reguler ya. Jadi upload setiap hari ke dalam YouTube. Tapi triknya kalian harus bisa menggunakan durasi panjang teman-teman. Minimal 1 jam kalian upload video sholawat tersebut. Kan sholawatnya lagunya kan nggak sampai 1 jam Bang. Nah, itu kalian bisa buat copy paste aja, ataupun kayak kalau di streaming itu sistem looping ya. Jadi kalian edit videonya selama durasi waktu sesuai dengan lagu sholawat tadi, tapi kemudian kalian copy paste aja kira-kira waktunya panjang, durasinya panjang menjadi 1 jam ya. Syukur-syukur bisa 2 jam juga ya, 1 jam lebih. Nah, kenapa harus 1 jam Bang?
Nah, gini teman-teman, soalnya ketika kita membuat audio sholawat, karena banyak juga nih yang belum mengerti nih. Ketika kita upload video lagu sholawat, satu lagu ya, misalkan lagu tersebut sekitar 6 menit atau 7 menit ya. Terus hari ini kita upload sesuai dengan durasi lagu tersebut 7 menit ya. Terus besoknya kita upload lagi sesuai 7 menit lagi, ataupun kita dilebihkan ya sedikit, misalkan 7 menit berapa detik gitu ya. Beda setiap harinya. Apakah itu aman? Aman. Yang jadi masalah gini bang, gini banget lagi. Yang jadi masalah gini mas, yang ditakutkan nanti audio sholawat tersebut ada yang nyomot gitu. Nah, ada yang nyomot. Terus kalau misalkan ada yang nyomot terus diupload sama orang lain. Nah, kemudian otomatis kan video yang kita upload tersebut, misalkan kita sudah upload 5 video nih ya, 5 video dari lagu sholawat tersebut, itu sama durasinya sesuai dengan lagu ya. Itu upload video kita setiap hari. Berarti 7 video itu kita udah upload 7 hari ya. Kemudian di hari yang ke-8 video tersebut ada yang nyomot nih, dibuatkan konten yang lain gitu ke dalam YouTube maupun ke dalam TikTok maupun ke dalam Facebook dan lain sebagainya, ke sosial media lain gitu ya, dengan durasi yang tadi, yang 7 menit tadi. Nah, tapi ketika kita mengupload video yang ke-9 ataupun 9, 10 dan berikutnya, itu tidak menutup kemungkinan nanti akan terkena konten berulang. Nah, kenapa Wes? Karena hal seperti ini sudah saya lakukan teman-teman. Dulu saya menggunakan bukan sholawat ya, tapi lagu-lagu ya, lagu-lagu saya kumpulkan, terus juga salah satu lagu tersebut ada yang nyomot terus diupload ke dalam channel lain. Kemudian di hari-hari berikutnya saya upload dengan lagu yang sama seperti yang itu tadi, meskipun lagu itu milik saya, milik konten saya, kemudian tapi ada yang nyomot sama orang lain, itu akan ada dampak dengan yang namanya konten berulang teman-teman. Itu yang sangat bahaya sekali ya. Nah, jadi alasan pentingnya kenapa harus berdurasi panjang, minimal 1 jam ya. Nah, ini yang pertama, alasan secara logikanya, orang kalau pengen download lagu 1 jam itu malas teman-teman. Malasnya bagaimana? Otomatis dia butuh waktu durasi yang lama untuk menunggu, untuk downloading, proses downloadnya gitu ya. Yang kedua, orang akan istilahnya malas juga kalau buat yang belum pakai wifi gitu ya, ataupun dia pakai kuota, otomatis dia akan banyak habis kuota juga untuk download lagu ataupun video tersebut dalam durasi 1 jam. Nah, di situ itu untuk mengatasi semua itu teman-teman, dengan cara kita buat konten sholawat tersebut dengan video durasi panjang. Nah, seperti itu ya. Terus bang, apakah konten seperti ini aman? Aman guys, aman. Karena kenapa? Karena udah banyak kok yang membuat konten sholawat dengan trik seperti ini. Kalian bisa cek di channel-channel YouTube, misalkan sholawat Jibril, otomatis mereka pasti menggunakan audionya satu teman-teman. Kalau nggak satu, dia menggunakan modal 4 audio ya, 4 audio. Misalkan hari ini sholawat tadi, misalkan besok sholawat tadi tapi dengan audio yang beda gitu. Nah itu, tapi yang pasti dia menggunakan audionya satu aja. Satu audio tersebut kita gunakan berulang-ulang, besok tetap menggunakan audio itu teman-teman ya. Ya seperti itu ya. Tapi syaratnya tadi visualnya, gambarnya kita harus beda teman-teman. Jangan sampai sama lagi, nanti akan berbahaya juga. Nanti akan menjadi konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Nah seperti itu ya. Dan syarat yang paling utama audio sholawat itu teman-teman, itu harus original. Ingat ya, harus original buatan kita teman-teman. Meskipun nadanya sama, misalkan Sallallahu ala Muhammad, meskipun nadanya seperti itu semua, tapi ketika kita buat aransemen dari aransemen baru, itu akan termasuk dengan konten original. Dan itu akan masuknya ke dalam lagu cover teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu akan masuknya menjadi lagu cover teman-teman, dan itu akan terdeteksi bukan adalah bukan dari nyomot dari video apapun lagu orang gitu. Yang penting kita buat sendiri, entah itu pakai akustik, entah itu pakai full musik instrumennya gitu kan. Nah itu yang penting original. Syaratnya YouTube itu harus original teman-teman. Meskipun kita diupload berulang kali dengan audio yang sama, tapi original itu pasti monet teman-teman. Itu udah bisa monetisasi karena udah ada banyak juga ya yang ngejalanin hal seperti ini, karena ini belum banyak banget. Nah, kenapa saya selalu jelaskan dengan konten sholawat? Karena ini sangat membantu sekali buat para konten kreator yang kebingungan teman-teman, yang kebingungan mau buat konten apa nih. Aku pengen jadi YouTuber, aku pengen jadi seorang konten kreator, tapi aku bingung pengen buat konten apa. Solusinya ada 2 teman-teman, yang simple ya, tapi memang harus modal dulu ya. Yang pertama ada konten sholawat teman-teman, yang kedua ada konten musik ataupun full album. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau kita membuat konten sholawat? Tentu kita harus bermodalkan dulu. Apa sih yang dimaksud modal dulu teman-teman? Jadi yang dimaksud modalkan dulu, kalian harus punya audio original kalian, bukan ambil dari link manapun ataupun dari website manapun teman-teman ya. Kalian harus buat secara rekaman sendiri teman-teman, rekaman sendiri.
ataupun kalian di sini kita juga di keluarga kecil Aira juga di sini ada studio Aira Studio ya. Di sini menerima jasa recording audio untuk konten teman-teman, terutama untuk konten sholawat ataupun lagu-lagu full album ya. Seperti itu ya. Nanti kita bisa buatkan aransemennya ataupun nanti kita buatkan musiknya. Nah itu teman-teman. Tapi kalau kalian, bang aku nggak bisa nyanyi sholawat nih, suara aku jelek nih, suara aku nggak bagus nih ya. Nah kalian jangan khawatir. Di sini juga kita sediakan untuk vokalnya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan vokal saya juga. Jadi intinya kalian tahu beres. Nanti saya buatkan audio sholawatnya dengan plus vokalnya gitu, bahkan sampai green screennya juga buat editingnya gitu kak, saya buatkan bisa teman-teman. Nah bagaimana bang cara menghubunginya agar saya bisa mempunyai audio sholawat tersebut? Kalian bisa hubungi langsung di nomor WhatsApp saya di 08212002564 ya teman-teman. Di situ kalian nanti bisa langsung konsultasi untuk audio sholawatnya ya. Sama juga audio musik juga. Nah sama. Nah aku bang bisa nyanyi sholawat nih bang, tapi ini pasti audio sendiri nih ya. Ini perbedaannya ya. Perbedaan antara recording sama kita, sama kalian misalkan bisa nyanyi sholawat nih. Nyanyi sholawat pakai misalkan ini HP ya. Pakai HP aja kalian record, terus kalian pakai gitar ataupun nggak pakai gitar ya. Misalkan kalian nyanyi sholawat atau bersolawat gitu. Sallallahu ala Muhammad. Nah misalkan seperti itu kan sampai selesai gitu kan. Nah itu boleh, itu aman di YouTube. Tapi yang paling utama itu adalah persaingan teman-teman, persaingan audio ya. Nah itu kita kan seorang konten kreator nih. Jadi kalau kita mempersembahkan istilahnya audio ngasal aja gitu, nanti itu otomatis penonton juga jangankan bisa nonton sampai selesai gitu ya. Itu mungkin bisa 2 menit aja dia udah keluar, udah malas ngelihat lagi. Karena audionya ini nggak bagus nih, kurang enak nih. Itu kan tergantung konsumsi mereka gitu. Nah makanya alangkah baiknya kita bermodalkan aja, kita sesuaikan, bagusin dulu audionya dibuat secara profesional. Supaya kenapa? Supaya ketika orang mendengarkan lagu sholawat yang kita persembahkan di dalam channel YouTube kita, mereka bisa menilai dan bisa betah menontonnya, betah mendengarkannya. Nah seperti itu yang paling utama ya. Kalau misalkan mereka sudah betah dan nyaman mendengarkannya, otomatis mereka subscribe. Nah kalian otomatis mereka juga bisa dengarkan video-video kalian ataupun live streaming kalian itu setiap hari. Nah di situ itu yang akan menghasilkan uang ketika kita menjadi konten kreator dari konten sholawat. Itu sama aja ya. Sekarang perbedaan antara konten sholawat dengan konten musik full album itu gimana bang? Sebenarnya ini nggak ada perbedaan sih, tapi ada sedikit ya, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bilang nggak ada perbedaan? Sistemnya sama teman-teman. Yang pertama audio sholawat itu menggunakan audionya itu aja. Nah yang kedua audio musik full album itu menggunakan tentu audionya itu aja. Nah tapi perbedaannya adalah ketika kita membuat konten sholawat, otomatis kita menggunakan satu audio sholawat ya tadi. Kita gunakan dalam satu video tersebut, misalkan durasi panjang selama 1 jam, kita berulang-ulang ya. Diulang selesai 7 menit, terus diulang, putar lagi, balik lagi, putar balik lagi gitu kan. Itu sampai 1 jam. Nah kemudian kalau musik full album, perbedaannya kita misalkan siapkan 10 lagu ya, 10 lagu akustik. Misalkan akustik ya, nggak mesti akustik sih. Kalau misalkan kalian siap juga ada full band ataupun full aransemen juga, itu bisa kita lakukan, kita buat musiknya gitu kan. Nah perbedaannya adalah dari 10 lagu tersebut itu kita bisa upload setiap hari. Jadi dibuat secara full album dengan cara setiap harinya kita diacak lagu-lagunya, urutannya gitu, urutan nomor 1, 2, 3. Misalkan hari ini urutan 1, 2, 3, besok kita ganti urutannya dari 2, 3 ke 1 gitu. Nah tapi dengan lagu-lagu ataupun audio itu aja, itu teman-teman ya. Kemudian terus ada poin penting dari kedua konten tersebut teman-teman. Misalkan konten sholawat sebenarnya kalau misalkan channel kita benar-benar sudah direkomendasikan oleh YouTube, itu sebenarnya mudah untuk mendapat subscriber ataupun mendapat penonton teman-teman. Tapi saran saya kalau kita membuat secara konten full album, ini sistemnya sama ya, konten sholawat dengan konten full album musik gitu ya. Tapi menurut saya, karena udah banyak banget kebukti gitu ya dari teman-teman yang lain yang sudah ikut les privat bersama saya dan membuat konten model seperti ini, di antara dua ini itu lebih banyak ke dalam konten musik teman-teman. Nah konten musik itu lebih cepat untuk mendapatkan viewers teman-teman, lebih cepat mendapatkan viewers, lebih cepat mendapatkan subscriber, jam tayang pun akan lebih cepat teman-teman. Apalagi kalau kita digunakan dengan secara full album.
Full album misalkan dari 10 lagu itu bisa nyampe loh 1 jam lebih ya, bahkan kadang sampai 2 jam. Otomatis ketika mereka play dari awal sampai ujung video misalkan 2 jam gitu kan. Nah, mereka play dari awal sampai ujung video 2 jam, mereka bisa tinggal tidur, istirahat, kerja dan lain sebagainya sambil mendengarkan lagu-lagu yang kita buat tadi, yang kita buat konten tadi. Otomatis itu kalau misalkan dari video tersebut banyak yang nonton ya, minimal 1000 penonton aja, kalian bisa bayangin 2 jam dikali 1000 orang. Itu udah ada berapa? Nah, di situ perbedaannya itu antara konten sholawat dengan konten musik itu menurut saya lebih cepat ke dalam musik, teman-teman. Nah, tidak menutup kemungkinan dari video kemarin juga saya sudah jelaskan ya, ada salah satu konten musik full album itu baru 3 minggu udah langsung monetisasi, teman-teman. Cepat banget kan? Nah, di sini karena cepat banget mendapatkan yang namanya jam tayang, teman-teman ya. Jam tayangnya cepat banget ya. Itu baru 3 minggu ya, kemarin aku jelasin. Ada salah satu teman-teman kita yang sudah masuk ikut les privat sama saya juga di sana, dan alhamdulillah dia sudah monetisasi. Nah, dengan konten musik full album tadi, teman-teman. Terus bagaimana dengan penghasilan ya, teman-teman? Nah, penghasilan ketika kita membuat konten sholawat ataupun membuat konten full album musik seperti tadi ya, itu penghasilannya kalau kita itu memang kalau misalkan kita nyanyi lagu sholawat yang seperti tadi, misalkan yang Sallallahu ala Muhammad, nah misalkan seperti itu otomatis terkena klaim hak cipta ya, klaim hak cipta ataupun kena ada lisensinya, teman-teman. Kalian bisa buktikan sendiri, nanti kalian upload itu dia akan berebut itu banyak banget ya, banyak banget hak ciptanya. Nah, apakah konten seperti itu aman, Bang? Nah, jawabannya aman. Itu nggak berpengaruh dengan yang namanya monetisasi ataupun ditolak monetisasi ya. Yang penting audio kalian original itu pasti akan dimonetisasi, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapatannya? Pendapatannya yaitu itu akan berbagi, teman-teman, berbagi dengan yang punya hak lisensi tersebut ya. Misalkan kita dapat 10.000 ya, otomatis ya kita dapat 3.000-nya gitu ataupun 4.000-nya, sisanya dikasih ke dalam yang punya lagu. Nah, itu perbedaannya ketika kita membuat konten yang berhak cipta gitu. Sama halnya dengan konten full album musik juga, teman-teman. Nah, perbedaannya itu kalau kita buat upload video satu berdurasi panjang di sana, itu potongannya juga nggak bakalan kecil. Misalnya kita satu video cuman dapat 3.000 gitu kan, ngapain gitu kan. Nah, makanya kita harus buat durasi panjang, teman-teman. Ketika upload video misalnya 1 jam, kita upload video dalam durasi 1 jam. Nah, kalian bisa buktikan dulu deh kalau sudah dimonetisasi ya. Bisa menganalisa pendapatannya nanti berapa. Nah, pendapatan yang akan lebih untung lagi dari model konten seperti ini, ataupun konten sholawat ataupun maupun konten dari konten full album musik, itu akan sangat dihasilkan sekali, teman-teman, dengan menggunakan live streaming setiap hari berjam-jam. Nah, minimal ya, makanya kemarin saya udah ceritain, udah jelaskan ya, kalau kita bisa live streaming dalam satu hari 5 video, 5 streaming, misalkan dari satu video tersebut kita mendapatkan 10.000. Itu sebenarnya paling kecil ya, 10.000 ya. Kadang bisa sampai yang satu video 20.000, 26.000, sampai 30.000 juga. Misalkan 5 video udah berapa? Kalian bisa bayangin dalam satu hari itu kan. Misalkan besok kita terapkan lagi seperti itu. Nah, di situ, teman-teman, kita bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa juga menurut saya ya. Itu terserah kalau menurut yang lain enggak. Tapi yang sudah saya rasakan gitu dan yang saya jalani itu, saya menggunakan live streaming, menggunakan setiap hari itu dari satu channel 5 video itu live streaming semua. Terus satu channel lagi berupa konten musik full album juga saya gunakan live streaming juga selama berapa? 5 hari, teman. 5 hari, selama 5 video itu setiap hari. Dan itu alhamdulillah, teman-teman ya. Mudah-mudahan buat teman-teman juga yang saya jelaskan dari awal tadi, kalian bisa memahami bagaimana trik membuat konten sholawat maupun konten full album musik gitu ya, teman-teman ya. Ini biasanya ya. Terus bagaimana, Bang? Yang seperti apa sih konten musik full album itu? Nah, di channel ini, di Keluarga Kecil Aira ini, saya selalu live streaming ya setiap hari. Di sana kalian bisa lihat itu contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah ketika saya membuat konten full album itu seperti itu. Jadi kalian bisa teliti deh. Itu lagunya setiap hari itu aja gitu, teman-teman. Dan penonton yang datang pun mereka betah. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kita bisa ketika live streaming kita bisa mendapatkan penonton baru gitu, teman-teman. Nah, terus cara triknya bagaimana, Bang? Nah, video kemarin saya sudah jelaskan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat nih, tertarik dengan model konten YouTube seperti ini, konten sholawat maupun konten musik secara full album, kalian bisa langsung hubungi WA studio kita, karena kita bisa buatkan audio sholawatnya, teman-teman. Tentunya dengan secara original ya, original dan asli ya, maksudnya asli rekaman ulang, bukan rekaman baru gitu ya, bukan dari nyomot orang lain ataupun audio dari orang, karena itu udah pasti nggak bakal dimonet, kecuali kita buat lagunya baru, otomatis kita bisa dimonetisasi, teman-teman ya.
Nah, ya udah sih gitu aja sebenarnya, simple ya. Sebenarnya konten sholawat, konten full album itu simple banget teman-teman. Kita bisa gunakan audio itu, gunakan agar bisa ngonten setiap hari ya, tapi dengan visual yang berbeda. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah bergabung. Terima kasih. Jangan lupa yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe juga. Yang belum bergabung ataupun berlangganan ya dengan channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini, nanti karena misalkan kalau kalian yang sudah berlangganan, klik langganan di situ, nanti akan selalu saya bantu untuk promosikan video kalian di dalam tab komunitas channel YouTube kita teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.